kita tidak terbayangkan dari kecilnya kita, dari lahirnya kita mau jadi apa kita tidak pernah tahu. Itu rahasia Allah. Tapi tempahan itu mendidik kita sebagai salah seorang yang punya prinsip. Gini, kami dibesarkan dari keluarga yang sederhana saja. Ya nyewa, numpang rumah orang, ya kan. Kapan membersihkan rumah, kapan mencuci piring, dijata di jadwal. Saya berpikir bagaimana saya bisa bertahan hidup dan bisa menghidupkan keluarga saya. Ketemu orang, tetap sampaikan salam. Ketika dia orang tua harus kita hormati. Yang muda ya harus kita sayangi, adik-adik juga harus kita sayangi. Tapi kami kan punya fungsinya juga. Fungsi DPRD kan kita harus jalankan juga. Jangan gara-gara itu kita juga nggak bisa apa-apa. Pak Firdaus punya visi sang visioner, tentu dengan tanpa informasi-informasi kritik-kritik yang positif, yang membangun, tentu Pak Fir nggak akan bisa jalan. Jaga ibu kita masing-masing, ya. Karena saya yakinkan, ya, doa ibu itu luar biasa. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bang Pelik. Kali ini narasumber saya seorang anggota dewan. Beliau adalah Tengku Aswendi Fajri, TAF. Ya. Beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Demokrat. Ya. Ini apa nih Pak? Kesannya atau pengalaman apa yang pernah luar biasa dalam menjadi anggota DPR Pak, terutama wakil ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam kenal dari ini channel Bang Pelik. Hari ini saya diminta untuk sebagai salah satu narasumber yang berkaitan mungkin tema yang mungkin sangat yang akhir-akhir ini kita sering dengar milenial. Ya, milenial itu hari ini kita coba bahas tema itu. Tentu bermula dari bagaimana dengan keseharian saya dan kepribadian saya. Ya, dari pertanyaan dari Bang Felix, yang pertama kita menjadi anggota DPRD itu yang pertama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Sama Kuasa. Tentunya pada siapapun itu kita nggak tahu, namanya itu garis tangan. Ya kan? Kita tidak terbayangkan dari kecilnya kita, dari lahirnya kita mau jadi apa kita tidak pernah tahu. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah Bang Felix. Ya, rahasia Allah. Namun dalam perjalanan itu tentu ada tempahan. Tempahan itu berarti bukan untuk menjadi A atau B ataupun C, tapi tempahan itu mendidik kita sebagai salah seorang yang punya prinsip. Nah, itulah yang punya karakter. Nah, jadi karakter dan prinsip itu memang ditempah. Nggak semua orang bisa sama Bang Felix. Ini menarik nih ya, karakter dan prinsip itu gimana itu Pak? Karakter itu seperti apa sebaiknya? Atau saya nih karakter saya seperti ini nih. Ini menarik nih. Ya, gini, kami dibesarkan dari keluarga yang sederhana saja. Ya, artinya dari seorang PNS, bapak saya seorang PNS biasa. Ya, bermula dari kehidupan yang sangat sederhana. Kami ditempa, dididik dari keluarga yang kecil. Terus kami juga diajari bagaimana bisa untuk mandiri dari orang tua. Yang mandiri itu dari baik atau dari kecil saya itu dulu orang tua itu karena dua-dua bekerja, malum lah ekonomi ya kan. Dua-dua bekerja, ibu bekerja, bapak juga bekerja seorang PNS, ibu kerja di swasta. Kami 4 beradik ya ditinggal di rumah selalu pindah-pindah. Pindah-pindah namanya belum ada menetap lah waktu itu. Pindah-pindah ya nyewa, numpang rumah orang, ya kan. Terus memang pada kecilnya itu nggak seperti anak-anak yang sekarang. Kita memang kehidupannya sangat sederhana saja, tapi saya bersyukur pendidikan orang tua ini mengajarkan kami disiplin. Kami dijadwal dulu, jadwalnya kapan membersihkan rumah, kapan mencuci piring, dijata di jadwal oleh ya orang tua saya. Jadi bisa kita katakan usaha tidak mengkhianati hasil gitu loh Pak. Iya. Secara tidak langsung ini ya. Mungkin lah. Ini sudah menjadi wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru. Itu salah senangnya Pak. Dukanya apa ini Pak? Ya, kalau cerita perjuangan saya kira jangan kita patah semangat. Artinya kita sebagai generasi penerus ya kita harus punya prinsip hidup ke depannya itu.
Artinya bagaimana kita bisa bertahan hidup. Saya sederhana saja. Saya berpikir bagaimana saya bisa bertahan hidup dan bisa menghidupkan keluarga saya. Itu saja. Jadi kalau cerita susah-susahnya ya ketika kampanye 2009 saya waktu itu 2009 saya tidak mengenal namanya itu partai politik. Saya nggak mengenal namanya bagaimana tata cara berkampanye. Saya nggak biasa namanya pidato ataupun kampanye di depan publik. Ya, memang saya nggak tahu apa-apa waktu itu. Tapi karena ada peluang, saya lihat karena ada waktu itu pembukaan pendaftaran caleg terbuka untuk umum, bukan hanya untuk kader saja. Waktu itu 2009 saya coba mendaftar dan alhamdulillah terverifikasi dan alhamdulillah lulus verifikasi dari parpol dan dapat nomor urut waktu itu. Dapat nomor urut adalah nomor urut yang bagus, tapi nomor urut 3 kalau nggak salah saya waktu itu pertama kali. Nomor urut 3 itu pun gara-gara yang di bawah yang di atas saya itu ada yang gugur. Ya, jadi Administrasi. Iya, gugur administrasi. Jadi tadinya saya nomor 6 atau nomor 7 gitu, terus ada yang gugur 2 atau 3 orang, makanya saya naik ke atas otomatis. Makanya saya bilang itu keberuntungan juga. Nah, kalau seandainya nomor urut waktu itu karena kami 3 orang ya terpilih waktu itu. Berarti kalau seandainya nomor 3 saya termasuk juga gitu. Nah, itu. Rahasianya apa itu, Pak? Selain ya dari Tuhan lah ya. Karakter dari orang tua. Tentu saat di lapangan ini lain cerita ini, Pak. Nah, bagaimana, Pak? Ya, tentu kita bagaimana kita bisa menjadi ataupun menjual figur kita kepada masyarakat. Tentu pertama kita harus santun. Ya, dan itu budaya yang diajarnya orang tua saya. Ketemu orang tetap sampaikan salam, ketika dia orang tua harus kita hormati. Yang muda ya harus kita sayangi, adik-adik juga harus kita sayangi. Nah, ini yang saya lakukan. Artinya saya nggak tahu apakah mereka pilih saya apa enggak, yang penting saya lakukan dulu yang terbaik untuk mereka. Apa masalah-masalah mereka saya dengarkan, karena waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Saya dengarkan, saya catat. Ingat catatan saya kalau mau jadi orang cerdas itu berani mencatat. Ya, catat saja. Jadi prinsip hidup itu saya setiap ada masalah apa-apa walaupun di kertas jelek aja saya catat. Catat sebagai apa? Untuk daya ingat saya nanti apa yang akan saya lakukan. Nah, itu dia. Luar biasa pesan. Ya. Perlu diketahui beliau ini 3 periode berturut-turut. Betul, Pak ya? 3 periode berturut itu tidak gampang, teman-teman. Banyak saya melihat banyak senior itu cuma 1, 2 doang. Ini muda 3 periode berturut-turut. Nah, ini apa rahasia ini, Pak? Untuk mungkin ya, Pak ya. Untuk anak-anak muda yang baru mau berpolitik mungkin, Pak. Oke. Gini Bang Felix. Sebenarnya memang sangat sulit ketika kita untuk melakukan pertahanan. Ketika harus bertahan. Ketika memperebutkan itu nggak terlalu sulit ketika kita harus bertahan. Jadi saya setuju kata Bang Felix tadi bahwasanya untuk mempertahankan ini sangat sulit. Ya, tentu saya punya trik-trik tersendiri. Artinya seluruh kader saya, ya saya tahu mana yang kader saya memilih saya, mana kader saya yang tidak terpuaskan dengan pelayanan saya tahu dan saya itu di luar kepala saya semua. Namun dengan tim yang solid juga harus, tidak perlu banyak tapi memang harus solid Bang Felix. Kalau nggak solid saya rasakan itu nanti selalu terjadi kebohongan-kebohongan. Jadi saya memang lillahi ta'ala kita bantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya, nggak ada lebih-lebih. Jadi kalau seandainya ada masyarakat di mana punya masalah apa, saya semuanya tercatat sama saya. Makanya saya bilang saya lebih mencatat. Contoh misalkan di ujung Tenayan Raya, saya tahu si A keluarganya ini, ya kan? Dan kegiatannya ini, saya tahu dan itu memang sudah di otak saya dan sudah terekam sama saya. Dan apa yang saya buat paling tidak 1 tahun sekali minimal itu saya akan mendatangi mereka. Nah, 1 tahun sekali minimal itu, entahkah Lebaran kah, entah apakah, ya. Terus kita setiap ada undangan dimanapun, saya selagi itu diundang, ya kecuali kalau undangannya itu kayak nggak niat, ya kan ada juga undangan yang nggak niat, ya kan artinya cuma iseng-iseng undang aja lah bapak itu. Tapi kalau saya selagi itu ada undangan ke saya, baik pernikahan mau apapun hajatan masyarakat di Kota Pekanbaru ini, semaksimal mungkin saya pasti siapkan waktu, walaupun cuma 5 menit. Itu salah satunya. Jadi supaya apa? Saya tahu, si Anu dulu di sana. Saya ingat. Dan kapan-kapan nanti walaupun saya nggak bisa datangi mereka, Bang Felix, saya suruh gitu tim saya, tolong datangi si Anu. Nah, walaupun sekarang sudah mudah ya, ada handphone ya. Nah, sekarang mudah dengan handphone sebenarnya kita sudah bisa berkomunikasi, nanyakan kabar segala macam. Tapi bukan hanya itu saja. Saya orangnya ingin pasti.
pasti itu apa? Bagaimana keadaan mereka hari ini yang saya datangi. Saya nggak mau laporan dari anggota, oh begini saya nggak mau. Makanya kebanyakan juga anggota saya itu yang melaporkan yang seandainya laporannya asal Bapak senang, saya nggak terima. Saya mau pastikan di lapangan. Saya turun ke sana, saya siapkan waktu saya, walaupun sebentar, saya akan hadir bersama mereka. Itu dia. Saya melihat media sosial Bapak itu aktif. Ya. Itu apakah strategi atau bagaimana, Pak? Baik. Untuk media sosial ini memang sudah lama saya punya akun, bukan akun khusus lah ya. Enggak, itu memang akun pribadi saya. Ya, akun pribadi saya. Yang sudah lama saya gunakan dan tidak pernah saya ganti, memang walaupun beberapa kali ada masalah, cuman tetap saja kita gunakan itu. Namun sekarang karena semakin tingginya ya setelah anggota DPRD 2 periode, terus yang bakal calon yang ketiga kemarin, karena memang kebutuhan sosial media ini semakin tinggi di masyarakat, saya melihat saya butuh memang satu orang yang mengelola, dan saya tambahkan akun baru gitu kan. Jadi akun baru itu di samping akun pribadi saya ada akun memang khusus untuk relawan TAF gitu kan. Relawan TAF itu memang saya minta kelola oleh satu orang. Jadi supaya kelola itu artinya apa? Yang pertama, saya juga sederhana saja. Tujuan saya punya akun sosmed ini yang pertama untuk menyimpan file ya kan. Kalau di handphone kadang-kadang tahu sendiri lah Bang Pelik ya kan, kadang-kadang bisa hilang, bisa ini. Jadi memang yang pertama tujuannya untuk menyimpan file, yang kedua memang untuk mempublish aktivitas saya per minggu ataupun per harinya. Nah, dan itu cukup menurut saya sekedar informasi awal saja yang saya berikan kepada masyarakat. Ketika mereka bertanya apa ini, foto tentang apa ini, ya mereka bisa langsung kepada saya. Nggak perlu mereka tuh nunggu tulisan apa. Memang saya kurang hobi dengan tulisan. Silakan mereka menimbulkan pertanyaan bagi mereka, ini fotonya foto apa, kegiatan apa. Nah, ada juga yang setelah saya tampilkan foto itu, karena tidak ada keterangan nih Bang Felix, mungkin trik saya pula ya kan, tidak ada keterangan, mereka telepon saya, di mana tadi itu Pak, kegiatan apa? Ya saya jawab langsung. Jadi malah menyenangkan bagi saya. Jadi memang ada satu orang yang khusus ya kan, di samping itu saya, walaupun ini kontrolnya di saya semua, kan, tapi ada satu orang yang khusus saya minta bisa untuk menjalankan itu. Kadang-kadang kesibukan kita ya Bang Felix ya, kadang-kadang kita nggak bisa secara langsung, dengan kesibukan kita takut tertunda apa segala macam, tapi kita gunakan juga. Ini kan fasilitas sebenarnya, fasilitas yang ada di sosmed ini kita gunakan dan kita kasih orang yang satu kepercayaan yang bisa ngurusnya. Ini yang agak luar biasa ya kan. Beliau adalah anggota Dewan DPRD Kota Pekanbaru, tapi beliau juga mengkritik pemerintahan, di mana fraksi beliau mendukung pemerintahan tersebut waktu pemilihan. Ya, artinya saya punya kepuasan sendiri. Artinya tugas dan fungsi kita kan selaku DPRD kan, walaupun itu partai politiknya kita adalah partai politik pemerintah hari ini, ya khususnya Pekanbaru. Demokrat adalah partai pemerintahan ini di Pekanbaru. Kan, tapi kami kan punya fungsinya juga. Fungsi DPRD kan kita harus jalankan juga. Jangan gara-gara itu kita juga nggak bisa apa-apa. Artinya kita mengkritik itu tujuannya untuk membangun, memberikan informasi kepada pemerintah dan mengkoreksi pemerintah. Kalau memang betul kritikan kita itu ya diperbaiki. Tujuannya bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan saya rasa satu visi dan satu misi saya dengan Pak Firdaus. Pak Firdaus punya visi sang visioner, tentu dengan tanpa informasi-informasi kritik-kritik yang positif, yang membangun, tentu Pak Fir nggak akan bisa jalan, ya kan? Pak Wali Kota nggak akan bisa jalan dalam hal ini. Nah, makanya saya berprinsip ya kita kritisi, kita sidak, kita bantu kerja pemerintah, kita kan wakil masyarakat juga, kita bantu kerja pemerintah untuk mengkritisi ini supaya nanti bisa lebih sempurna, gitu Bang Felix. Jadi tujuannya sebenarnya ingin membangun Pak ya? Ingin membangun ya. Kritik kita kan membangun, bukan menjatuhkan. Menjatuhkan. Jadi itu tadi, atau mungkin ada pesan mungkin Pak untuk semua lah, untuk masyarakat Pekanbaru terutama. Yang jelas sesuai dengan tema kita hari ini ya Bang, kami memberikan spirit kepada anak muda, anak muda Kota Pekanbaru. Kita harus optimis, ya kan? Kita harus optimis. Masa depan kita itu di depan itu masih jauh. Masa depan kita itu perlu kita gapai. Nah, bagaimana cara kita menggapai masa depan? Ya, yang pertama tentunya harus bertakwa ya. Bertakwa dulu. Yang kedua tentu kita harus juga bisa disiplin. Disiplin ilmu, disiplin waktu. Pesan saya
jaga ibu saudara, jaga ibu kita masing-masing ya. Karena saya yakinkan ya, doa ibu itu luar biasa. Ini pesan saya nih kepada anak muda, kepada siapapun yang generasi-generasi berikutnya setelah kami ini, ya kan, tentu yang pertama kuncinya apapun agamamu, apapun akidahmu, ibumu tetap nomor satu, ya kan. Ketika restu ibumu, kamu direstui oleh ibumu, yakinlah dengan usahamu tuh melalui pintu restu ibumu. Ketika ibumu aminkan iya, saya yakinkan tembok apapun di belakang sana pasti terlampaui. Ya, itu yang pertama paling penting bagi saya ibu. Makanya selagi hidup ibu kita, ya kan, sayangilah dia. Bagaimana cara menyayanginya? Nggak mesti juga ngasih duit, nggak mesti kasih ini. Ya paling tidak kita bisa komunikasi dengan ibu, itu nomor satu. Nah, itu prinsip dan saya sudah lakukan itu sudah sejak lama, Pak Felix. Dengan banyak masalah saya di dalam karir saya berpolitik, saya akui, entah rahasia Allah lah ini nggak tahu, saya akui ya bahwasanya setiap omongan ibu itu ketika kita minta restu ibu, itu dia jalan awal mula jalannya. Generasi muda untuk Pekanbaru ini ya, kita jangan pernah sombong ya, kita harus, dan jangan juga kita harus selalu puas. Kita nggak pernah puas, manusia itu nggak pernah puas, akan tetapi kita jangan sombong. Nah itu dia. Jadi apa yang kita dapat hari ini kita bisa tingkatkan lagi. Tujuannya adalah bagaimana prinsip hidup saya, bagaimana saya garis bawahi juga ini kepada semua. Saya dulu pernah cerita dengan orang tua dan itu masih ingat saya. Yang pertama, dia ketika saya kuliah ke Jogja, keluar kota, dia bilang kamu berangkat dengan catatan kamu pulang nggak nambah. Artinya kamu berangkat sendiri, pulang sendiri, satu. Berarti komitmen kita kan. Nah, kedua, saya masih ingat juga kata orang tua saya, kamu cari uang itu dari uang yang Rp1. Jangan kamu cari uang yang mulai dari 1.000, 2.000, 10.000 dan seterusnya. Kamu mulai cari uang itu Rp1. Artinya harus kita hargai uang Rp1. Tanpa ada yang Rp1 tidak ada Rp1.000.000. Nah itu kata orang tua saya. Jadi jangan sungkan, jangan malu, lakukan apa yang bisa kita melakukan untuk hal yang positif. Yang terakhir juga mungkin pesan saya, ya, saya juga punya prinsip, ya, bahwasanya saya dulu nggak disuruh orang tua jadi PNS, bukan jadi politisi, ikuti dia, ikuti karir orang tua. Tapi saya punya prinsip ketika saya udah melalang buana kemana-mana merantau, ya mungkin sama Bang Felix juga ya, ya kan. Saya punya prinsip, saya nggak suka bekerja di bawah tekanan orang. Itu prinsip saya. Daripada saya bekerja di bawah tekanan orang, di bawah perintah orang, lebih bagus saya memperkerjakan orang. Itu prinsip saya. Makanya saya nggak pernah mau disuruh PNS, lebih baik saya swasta. Saya manage sendiri karyawan saya manage keuangan saya, ya. Nah, terus saya bisa merasa puas di situ. Kalau hanya berharap pemerintah, berapalah kapasitas kekuatan pemerintah untuk menampung anak-anak generasi kita? Nggak mampu. Dengan pertumbuhan penduduk yang sekian per hari, per jam itu, angka kelahirannya, dengan angka kematian yang tidak seimbang, ya kan? Bagaimana pemerintah bisa mampu mempekerjakan kita untuk memerintah di pemerintahan? Tapi kita juga coba kita berpikir cari peluang-peluang kerja yang lain di luar pemerintahan. Yang penting itu halal. Nah, gitu Bang Felix. Ya, terus saya juga berpikir punya prinsip, kalau memang bisa saya menolong masyarakat, kenapa tidak saya tolong? Jadi kita nolong itu dengan rahmatan lil alamin aja, Bang Felix. Kita tolong hari ini, mereka tertolong, alhamdulillah. Makanya saya berharap dengan apa yang telah saya lakukan ini, saya belum pernah puas. Saya juga berharap juga kalau memang ada masukan juga kepada kami, Bang Felix, jangan sungkan-sungkan. Sampaikan masukan kepada kami daripada anak-anak muda. Kalau memang kami ada yang kurang baik, kurang sempurna, ya ini bagian koreksi kami. Dan kami juga menghormati jasa-jasa para pendahulu kita juga tentunya, ya. Sejarah, orang yang sukses itu orang yang tahu sejarah. Kalau tanpa tahu sejarah dia nggak akan sukses, nggak akan tahu dia ukuran suksesnya dari mana. Jadi setiap orang yang sukses itu harus memahami sejarah bagaimana ininya dan menghormati sejarah. Makanya kepada orang-orang yang terdahulu kita, pemimpin politikus sebelumnya, mungkin kami adalah salah satu murid mereka, ya, dan kami salah satu mungkin ingin melanjutkan perjuangan mereka. Semoga masyarakat Pekanbaru, Bang Felix, bisa lebih sejahtera tentunya dengan anak muda, ya, bukan mengesampingkan orang tua, tidak. Dengan anak muda ini bisa paling tidak melakukan keseimbangan dan melakukan perubahan yang lebih cepat.
Nah, mungkin demikian dari saya Bang Belik. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Tengku Aswendi Fajri atau TAF. Ya, banyak ilmu di sini teman-teman, banyak pengalaman beliau. Muda, punya prestasi, banyak pesan yang mereka sampaikan. Ya. Beliau sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Nah, like and share ya. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.